Bayangkan suatu hari, seluruh bumi terbelah, gunung-gunung berjatuhan, langit tidak lagi biru. Dan di tengah lautan manusia yang panik, satu nama menggema, satu nama yang membuat seluruh tubuh bergetar. Muhammad, Rasulullah, pemilik syafaat agung. Tapi, apakah semua orang akan dipanggil beliau? Atau hanya golongan-golongan yang selama hidup diam-diam beliau cintai? Malam ini, kita akan membuka 7 golongan itu. Dan hati-hati, nomor 4 adalah golongan yang paling jarang diketahui, bahkan oleh banyak orang terus-menerus beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Galur Urip. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku." Inilah golongan pertama. Orang-orang yang mungkin kita anggap biasa, tapi setiap helaan napasnya memanggil nama Nabi. Saat mengemudi, mereka solawat. Saat lelah bekerja, mereka solawat. Saat sedih, mereka solawat. Seakan hati mereka terus terhubung pada satu cinta, cinta kepada Rasulullah. Mereka inilah orang-orang yang wajahnya akan bercahaya di padang mahsyar. Saat dunia sudah hancur, mereka dipanggil mendekat. "Ummati, kemarilah." Dan mereka berjalan dengan penuh harap. Golongan pertama, sederhana namun paling dekat. Golongan kedua. Ada satu golongan yang sangat dicintai Rasulullah, namun jarang disadari manusia modern. Bukan orang yang populer, bukan pemilik jutaan pengikut, bukan yang selalu tampil di panggung ibadah. Justru mereka yang menjaga akhlaknya meski tidak ada yang melihat. Ketika marah, mereka menahan diri. Ketika disakiti, mereka memilih memaafkan. Ketika punya kesempatan membalas, mereka memilih diam. Rasulullah pernah memuji akhlak lebih tinggi dari ibadah sunnah. Karena akhlak adalah cermin cinta Nabi. Pemilik akhlak mulia akan digiring sebagai rombongan khusus ditempatkan bersama orang-orang yang dicintai. Inilah golongan yang wajahnya tenang, langkahnya lembut, namun kedudukannya tinggi di akhirat. Golongan ketiga. Rasulullah bersabda bahwa manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Golongan ketiga adalah mereka yang membantu, meski kecil, meski tak dihargai, meski tak dilihat. Mengangkat barang orang tua, menyediakan air minum, membuka pintu, memberi makan kucing jalanan, tersenyum pada orang yang sedih. Mereka dianggap biasa. Tapi di sisi Rasulullah, mereka besar. Di akhirat, amal-amal kecil itu menjadi cahaya jalan yang menuntun mereka menuju syafaat. Golongan penolong adalah golongan yang dicari. Golongan keempat. Ini adalah golongan yang banyak orang tidak tahu.
Bahkan, sebagian ahli ibadah pun terlewat. Rasulullah sangat membenci ghibah, dan beliau sangat mencintai orang-orang yang menjaga lisannya. Golongan keempat adalah mereka yang menahan diri dari menggunjing, memfitnah, dan membuka aib orang lain. Ini golongan langka. Di zaman sekarang, gosip adalah hiburan, menjatuhkan orang lain menjadi tontonan. Satu kebohongan bisa viral dalam hitungan detik, dan orang-orang yang menahan diri dari semua itu dianggap asing. Tapi Rasulullah menyebut mereka al-hurrul muhajjalun, kelompok yang wajahnya bercahaya karena amal-amalnya. Mereka akan dipanggil ke tempat istimewa karena mereka telah menjaga hati manusia lain demi Allah. Golongan kelima adalah mereka yang mengajarkan kebaikan. Tidak harus ustadz, tidak harus ulama. Siapapun yang mengajarkan satu ayat saja, satu doa saja, satu perbuatan baik, termasuk dalam golongan ini. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan, seorang ibu yang mengajarkan doa makan pada anaknya masuk ke dalam cahaya golongan ini. Di akhirat, mereka akan datang dengan pahala yang terus mengalir, pahala yang tak pernah berhenti. Golongan keenam. Jika ada golongan yang paling banyak diangkat derajatnya, maka mereka adalah orang-orang yang sabar. Mereka tidak mengeluh meski sakit, tidak putus asa meski miskin, tidak menyerah meski gagal, tidak membalas meski dihina. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Rasulullah mengatakan bahwa kesabaran adalah cahaya. Cahaya itu akan memancar pada hari kiamat, menjadi bukti bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Golongan ketujuh. Di akhir zaman, banyak sunnah yang ditinggalkan, banyak orang malu melakukannya, banyak yang menganggapnya kuno. Dan disinilah golongan yang paling kuat muncul. Mereka yang tetap menjaga sunnah dalam kehidupan, sunnah dalam ibadah, sunnah dalam berpakaian, sunnah dalam makan dan minum, sunnah dalam adab. Rasulullah bersabda bahwa orang yang menghidupkan sunnah saat manusia merusaknya akan mendapat pahala 100 orang syahid, dan mereka akan dipanggil sebagai pengikut setia Nabi. Ini adalah golongan yang syafaatnya paling luas. Dan inilah 7 golongan yang diam-diam sangat dicintai Rasulullah, bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, bukan yang paling pandai bicara, tapi mereka yang hatinya lembut, lisannya terjaga, ilmunya bermanfaat, dan cintanya tulus pada Nabi. Pertanyaannya sekarang, dari 7 golongan ini, kira-kira golongan mana yang ingin kamu kejar? Semoga kita semua dipanggil dengan lembut pada hari itu dengan kalimat, "Ummati, kemarilah." Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.